Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul BPK, BPKB, dan Inspektorat di Pemerintahan Indonesia. Dengan anggota yang pertama Putri Ramadhani, yang kedua Kuni Laelia, yang ketiga Mayuda Biantina, yang keempat Mawar Natalia Borusitorus, yang kelima Nadia Ramadhani, yang keenam saya sendiri Safira Ramadhani, yang ketujuh Wisa Audina. Jadi, apa itu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK? Badan Pemeriksaan Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Tugas Badan Pemeriksaan Keuangan. Tugas Badan Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan BPK. BPK mempunyai fungsi yang sekilas mirip seperti audit, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, berbagai lembaga keuangan negara tentu mempunyai kegiatan yang melibatkan berbagai macam transaksi. Disinilah peran BPK untuk memeriksa kegiatan tersebut. BPK juga berfungsi melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Setiap pengelolaan dan penggunaan uang negara wajib dipantau oleh BPK. Hal ini dilakukan agar sistem keuangan yang ada di Indonesia dapat terorganisasi dengan baik dan mencegah sebagai tindakan penyimpangan. Apa itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP? Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah salah satu lembaga pengawas internal pemerintah yang memegang peran penting dalam pengawasan keuangan dan pembangunan terutama sejak Orde Baru. Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yaitu yang pertama melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden atau atas permintaan kepala daerah. Yang keempat, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada wilayah kerjanya dan melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan, keuangan, dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari BPKP yang pertama yaitu pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Yang kedua, pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang ketiga, pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama dan peminjaman atau bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu Inspektorat Daerah? Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas Inspektorat Daerah yaitu Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang fungsi Inspektorat Daerah. Fungsi inspektorat adalah perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan pelaksanaan, pengawasan internal,
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantau, asistensi, dan kegiatan pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.